Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu para leader di BPJS Kesehatan, yang kami hormati rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan yang sempat join pada sore hari ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali mengadakan kegiatan. Mungkin teknisnya agak berbeda karena biasanya kita melakukan live kegiatan melalui Telegram, namun karena mungkin materi dari narasumber kita pada sore hari ini mungkin lebih bagus ketika ada visual juga, mungkin ada nanti praktik juga, jadi mungkin kita pertimbangkan untuk dilaksanakan melalui Zoom. Kemudian kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Andi telah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami. Sebenarnya di grup Telegram kami, Pak, itu hampir 1.400 orang yang online, terdiri dari duta BPJS Kesehatan se-Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari pangkat manajer sampai staf. Dan nanti adapun recording dari ini mungkin teman-teman yang tidak sempat live melalui Zoom pada sore hari ini nanti kita akan share tetap di grup Telegram kami sehingga sehingga nanti kami harapkan teman-teman yang tidak sempat online itu dapat terpapar juga materi yang akan dibawakan oleh Pak Andi pada sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin sebelum masuk ke Pak Andi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Saya dapat kiriman CV dari Pak Andi, mungkin akan saya tampilkan ini. Jadi Pak Andi, seperti yang kita lihat, Pak Andi lahir di Jogja tahun 1974. Mungkin sekarang Pak Andi domisilinya di mana, Pak Andi? Di Jakarta, Mas. Oh, di Jakarta, siap. Jogja Ya. itu cuma numpang lahir itu. Oh iya. Kemudian berikut untuk service and workshop jadi Pak Andi ini merupakan presentation designer. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan di grup, mungkin teman-teman sudah mengunjungi juga Instagram Pak Andi dan juga melukis slide. Akhirnya Pak Andi merupakan presentation designer. Kemudian pengalaman bekerja, kita lihat. Kemudian ternyata Pak Andi sudah banyak klien dan perusahaan-perusahaan multinasional juga, baik BUMN maupun milik pemerintah ataupun swasta. Jadi kita sangat bersyukur tentu pada sore hari ini kita kedatangan Pak Andi untuk melakukan sharing knowledge terkait bagaimana sih membuat sesuai tema kita, yaitu apa lagi ya? Mendesain microblog di aplikasi PowerPoint semudah tersenyum. Jadi memang seperti yang kita ketahui bahwa PowerPoint ini kalau kami di BPJS Kesehatan mungkin bagi pribadi saya itu identik dengan slide untuk presentasi saja, namun ternyata setelah saya melihat feed Instagram dari Pak Andi maupun melukis slide, ternyata ada banyak fitur yang bisa dimanfaatkan melalui PowerPoint. Jadi inilah mungkin salah satu yang akan dibahas oleh Pak Andi pada sore hari ini. Baiklah, mungkin itu saja pengantar dari kami, dan untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada Pak Andi untuk menge-share materinya. Kepada Pak Andi kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Muhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya karena sudah diundang untuk bisa berbagi buat teman-teman dari BPJS Kesehatan di sini, Mas Muhlis. Terima Siap. kasih banget. Mudah-mudahan waktu yang sudah kita
berikan di sore hari ini 1,5 jam ke depan, mudah-mudahan penuh berkah, karena saya yakin semua ilmu itu datangnya dari Tuhan, dan setiap ilmu yang kita terima ketika diaplikasikan mudah-mudahan pasti akan ada manfaatnya. Entah mungkin belum kerasa hari ini, mungkin besok, entah itu Ya. mungkin belum bermanfaat untuk kita, tapi mungkin buat teman-teman dan sekitarnya insya Allah akan ada manfaatnya. Jadi mudah-mudahan walau saya sharingnya singkat 1,5 jam, Ya. sedikit yang saya sampaikan tentang PowerPoint ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kenapa saya mengambil judulnya Semudah Tersenyum, ngasih tagline-nya ke Mas Mukhlis supaya ada bayangan bahwa mendesain dengan PowerPoint itu relatif mudah. Oh, Ketika yang di benak tanamkan di benak kita mendesain itu mudah, maka segalanya akan lebih mudah. Tapi kalau dari awal susah, PowerPoint fiturnya banyak, yang gue tahu cuma buat bikin presentasi doang, ini gimana caranya bikin konten karusel gitu kan. Dan mudah-mudahan mudahnya ini bisa teman-teman praktikkan. Saya nggak tahu apakah yang hadir hari ini membawa laptopnya aja atau hanya fokus melihat. Kalau yang bawa laptopnya nanti langsung bisa dibuka aja, kita bisa sekalian praktek. oh siap. Ya, jadi kalau yang bawa laptop silahkan praktek aja langsung, nanti akan dan teman-teman mau bertanya apapun silahkan aja nanti. Saya share screen-nya sudah bisa ya? Sudah, siap. Sudah bisa ya. Saya share screen dulu. So ini teman-teman materinya. Saya sorry, bentar. Saya edit dulu. Kemarin saya bikinin jadi video soalnya. Share screen-nya kelihatan, Mas Muhlis? Siap, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Ya. How to design the beautiful carousel. Ini tema yang saya masukkan, mendesain PowerPoint, mendesain karusel di PowerPoint Semudah Tersenyum. Kenapa Semudah Tersenyum? Mudah-mudahan nanti di ending dari 1,5 jam sharing kita, teman-teman akan bisa tersenyum bahwa ternyata PowerPoint bukan cuma buat bikin slide presentasi ya. Ternyata postingan-postingan di Instagram yang selama ini gue cuma sharingnya dari handphone doang gitu kan, dari foto, gue ambil foto kemudian share langsung ke Instagram. Ternyata bisa loh fotonya selain diedit-edit pakai aplikasi di handphone, tapi bisa dipindahin ke PowerPoint, diedit segala macam, dan jadi sebuah postingan yang insya Allah menjadi memorable dan bermanfaat. Selama sosial media masih gratis, bisa kita pakai, kenapa juga nggak kita gunakan sosial media ini sebagai lahan dakwah salah satunya, ketika kita ingin menyebarkan sebuah kebaikan atau menjadi tempat untuk branding. Jadi salah satu sosial media yang saya pakai adalah ketika saya ingin sharing, ada kebaikan, misalnya saya mendapat sebuah kebaikan dari Mas Mukhlis, daripada kebaikan itu cuma saya terima sendiri, kenapa enggak saya jadikan sebuah story, saya tambahin desainnya, dan saya share di sosial media yang mudah-mudahan orang lain yang nggak mendengar story-nya dari Mas Mukhlis bisa dapat kebaikannya juga. Dan yang kedua, salah satunya karena saya punya sebuah usaha, maka PowerPoint dikaitkan dengan sosial media itu bisa menjadi sebuah tempat untuk branding. Dan itulah yang saya lakukan melalui Instagram Melukislet. Jadi nanti teman-teman yang mau melihat berbagai macam desain karusel yang saya share, itu ada di Instagramnya Melukislet. Nah ini sedikit yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mukhlis, jadi nggak saya share lagi, dan ini halaman keduanya. Kalau teman-teman akan lihat halaman kedua ke halaman ketiga, perpindahannya itu saya menggunakan teknik karusel atau microblog. Jadi seakan-akan halamannya nyambung dari halaman kedua yang ini ke halaman ketiga ini. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan salah satunya desain karusel atau microblog atau slider design. Ini tim saya biasanya, ini apresiasi saya kepada mereka. Biasanya saya kalau ngisi seperti kalau di BPJS Ketenagakerjaan sudah 7 kali kami ngisi di sana. Biasanya teman-teman ini 3 orang ini yang saling bergantian. Kalau kami di kelas offline itu biasanya satu kelas untuk 20 orang, dan kami datang bertiga ditemenin oleh 2 orang fasil. Kalau di atas 25 biasanya kami berempat. Ini tim saya sedikit aja. Nah teman-teman, boleh dong sebelum kita mulai, teman-teman bisa ngetik di bagian chatnya sejauh yang teman-teman pahamin sampai sore hari ini, apa sih yang teman-teman pahamin tentang karusel atau microblog design. Kalau teman-teman mendengar sebuah kata karusel atau mendengar sebuah kata tentang microblog atau slider design, apa sih yang ada di bayangan teman-teman semua? Boleh coba diketik di chatnya, aku mau tahu Ya. yang teman-teman Saya, sampaikan kira-kira apa tentang ini. ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin bisa mengetik di fitur chat
Kira-kira apa yang tadi yang dikatakan oleh Pak Andi, apa sih yang terlintas di benak kita ketika mendengar karusel atau microblog? Baru dengar microblog, jadi semoga saya bisa dapat ilmu baru. Ya, Nah ini karena Rudi baru saya dengar katanya microblog, jadi semoga saya bisa dapat ilmu baru. pertama kali dengar terkait karusel. Oke, Ah, pesan amin. berseri, ya kurang Semoga lebihnya seri. pesan berseri. Saya sih, kalau saya sih Pak Andi, saya sama dengan Pak Rudi ini sama Pak Amin. Jadi memang saya baru dengar juga. Cara Waktu bagus untuk promosi, baru dengar, ya. ya, Ternyata memang Taufik baru dengar. ini mayoritas baru dengar dari yang jawab ya. Iya, memang Banyakan memang baru dengar istilah tentang karusel atau microblog itu sendiri. iya. Kalau sharing di Instagram sih saya yakin sudah sering teman-teman lah ya. Karena Iya, sejak kehadirannya kan Instagram menjadi the hottest sosial media selain dari Facebook, walaupun pengguna Facebook masih jauh lebih banyak ketimbang Instagram, tapi Instagram itu semua fitur sosial media seakan-akan dikumpulkan di Instagram. Ada live video, apalagi sekarang kan musim pandemi ini live video kan lagi booming banget live video di Instagram. nah itu dari Bu Sering Ayat. Itu ada dulu sih ada kata sih film kalian. serial Karusel. Ini aku belum tahu tuh kalau di filmnya. Itu film tentang apa tuh ya? Malah malah aku baru tahu ada serial Karusel. Ini film Korea kali ya? Aku nggak Bukan ngikutin. yang telenovela itu Pak Andika. Oh, telenovela. Walah, itu tahun-tahun berapa tuh ya? Sering Itu lihat di IG dan memang menarik, tapi baru tahu kalau namanya microblog. Oke, film masa kecil, oh telenovela, oke. Saya malah baru tahu ada Karusel ya. Ternyata udah ngetop zaman dulu ya. Sekarang diangkat menjadi sebuah nama di sosial media. Oke, berarti rata-rata teman-teman yang ada di sini mayoritasnya kalau saya lihat dari chatnya masih belum terlalu aware dengan sebuah kata microblog atau karusel atau slider, karusel, microblog itu kurang lebihnya sama. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan nanti bisa teman-teman praktekin bagaimana membuat microblog atau karusel desain di PowerPoint-nya. Walaupun lewat handphone juga beberapa teman-teman saya suka bikinnya lewat handphone, tapi kalau saya karena ya PowerPoint itu menjadi sebuah hal yang sangat saya passion di dalamnya, saya membuat konten karuselnya nggak pernah dari handphone, tapi kalau teman-teman searching di YouTube ada membuat karusel desain lewat handphone, ada salah satunya lewat Pixel Lab atau PicArt kalau nggak salah, ada beberapa fiturnya. Iya. Tapi yang konten kita sekarang hanya dari PowerPoint. So ini karusel atau slider design yang paling sering kita lihat pertama itu kalau teman-teman melihat sebuah headline di website, teman-teman buka BPJS Kesehatan misalnya, kemudian di bagian headline-nya ada slider, ada headline yang misalnya ketika ada 4 slider, ketika teman-teman mantengin websitenya ada yang ganti-ganti sendiri atasnya, header-nya ada yang ganti-ganti sendiri, itulah yang disebut sebagai karusel atau slider design. Buka BPJS Tenaga ada slidernya tuh di bagian headline-nya. Ketika kita mantengin setiap berapa detik dia berganti. Itu konsep di website yang sering kita lihat. Kemudian di billboard juga kadang-kadang suka kita lihat tuh di billboard berganti-ganti. Jadi billboardnya nggak statis, tapi dia punya beberapa story di sana, punya beberapa image yang kemudian automatically dalam hitungan menit kah dia akan berganti. Itulah slider design atau disebut sebagai karusel. Dan kalau di presentasi sendiri, ini contohnya nih. Sering kita lihat ketika kita membuat sebuah layout proses, kita membuat timeline, itulah konsep dari karusel, itulah konsep dari slider design. Ini yang awalnya kalau satu slide-nya misalnya seperti ini saya buka, nanti berikutnya dia akan nyambung. Garis di antara 4 sampai 5-nya seakan-akan nyambung. Itu konsep yang suka kita lihat di presentasi PowerPoint kita. Dan kalau di sosial media, yang sering kita lihatnya itu adalah di Instagram sama LinkedIn. Kalau di Facebook itu tidak terlalu pas ketika kita share konsep apa Microblog. microblog karena tidak terlalu kelihatan seperti di Instagram atau di LinkedIn. Kalau di Instagram itu ketika kita swipe dia seakan-akan nyambung. Tapi kalau di
Facebook dia cuman seperti gambar biasa, foto biasa, Iya. putusnya kelihatan. Dan kalau di LinkedIn yang kita share bukan, jadi kalau di Instagram yang kita share itu JPEG-nya. Kalau yang di LinkedIn yang kita share itu PDF-nya. Jadi ketika kita lihat di LinkedIn lewat format PDF seakan-akan nyambung, tidak terputus. Itu asiknya. Dan Instagram kan sudah memberikan dulu 2007 itu cuma sekitar 5 karuselnya. Kalau kita swipe itu cuma 5, tapi sekarang sudah mulai 2017 kalau nggak salah, 2017 itu sudah sampai 10. Jadi kita bisa bikin konten karusel di Instagram itu sampai 10 seri. That's why kebanyakan saya bikinnya 9 atau 10 maksimal. Kalau bisa lebih panjang sih bisa, tapi kan Instagram tidak mengakomodir itu. Instagram so far sampai hari ini karusel series yang bisa kita desain itu sebanyak 10 halaman atau 10 halaman slide. Di LinkedIn kalau dalam bentuk PDF bisa lebih banyak lagi. Makanya saya biasanya bikin satu karusel desain yang nanti akan saya ekspor atau save as ke dalam 2 media. Satu JPEG untuk share ke Instagram, satu PDF untuk share ke LinkedIn. Jadi satu desain bisa untuk di-share ke beberapa platform sosial media. Sebelum saya lanjut, ini ada beberapa survei yang pernah dilakukan oleh Social Insider Data. Jadi kalau postingan di Instagram itu so far memang masih dikuasain oleh image. Jadi teman-teman foto itu memang masih mendominasi platform di Instagram. Masih paling banyak, sekitar 60% sekian. Dan video sama karusel itu hampir berbagi rata. Video nomor 2, kemudian sedikit di bawahnya itu karusel. Jadi memang konten karusel ini masih belum seperti image, karena memang Instagram itu hadir dengan bagaimana orang kemudian bisa men-share best moment-nya, bisa men-share foto-fotonya. That's why sampai hari ini konten di Instagram itu masih mayoritasnya sekitar 60-an% itu dipegang oleh image, bukan oleh video, bukan oleh karusel. Tapi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Social Insider Data ini juga, nanti akan ada surveinya juga, bahwa karusel post ini sesuatu yang bisa bikin engagement antara audiens, antara follower dengan yang membuatnya itu menjadi lebih lama. Karena kalau caption yang panjang, orang otomatis akan langsung scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Tapi kalau karusel, harapannya desain ini dibikin untuk membuat engagement followernya lebih lama. Karena modelnya bukan scroll, tapi swipe. Ketika dari halaman pertama dia sudah melihat sesuatu yang membuat engagement antara follower dengan yang kreatornya itu terjadi, maka swipe yang akan bermain. Dan semakin lama dia men-swipe materinya, engagement-nya akan semakin tinggi. So ini bedanya antara postingan di caption sama karusel. Caption itu cenderung, apalagi kalau captionnya panjang, orang akan scroll up, scroll down ketika captionnya tidak menarik buat dirinya. Dan yang di Instagram ini membuat engagement-nya menjadi lebih lama. Itu teori yang didapatkan dari survei yang dilakukan sampai 2009 kemarin. Dan kalau di LinkedIn, ini salah satu tempat juga untuk menyajikan konten karusel teman-teman. Ini salah satu yang viral yang pernah saya share di LinkedIn, di view sampai 38.000 follower waktu itu di LinkedIn, 38.000 yang melihat postingan saya ini. Waktu itu saya bikin sebuah postingan yang dengan judul yang bombastis kan, karena kebanyakan orang kan mengambil gambar. Kalau saya tanya, teman-teman ngambil gambar dari mana? Saya yakin mungkin 20 berapa orang tadi, 25 orang yang hadir di sini, kalau saya tanya ngambil gambar dari mana, kebanyakan mungkin akan bilang ngambil gambar dari google.com, dari bagian image-nya, Google Image. Dan itu sudah menjadi jawaban secara mayoritas saya ngisi di workshop MLTH. Kalau saya tanya, teman-teman ngambil gambar biasanya dari mana? Dari Google Image. Makanya saya kasih judul yang sedikit nyentil gitu. Jadikan Google Image sebagai pilihan terakhir. Dan itu menjadi salah satu trending di Instagram tempo hari, postingan karusel saya ini. Jadi nanti teman-teman yang selesai mengikuti ini, nanti videonya kan juga di-share sama Mas Muhlis, jadi kalau lupa bisa dilihat lagi. Teman-teman silahkan praktek, dan saran saya nanti diimplementasikan. Share ke Instagram, share ke LinkedIn. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa teman-teman sebarkan dari postingan yang teman-teman share buat orang lain. Nah ini temanya, modelnya, konsepnya. Jadi kira-kira konten karusel itu bisa melingkupi apa aja sih? Konten-konten seperti apa yang cocok dengan menggunakan karusel gitu.
banyak, dan ini saya bagi hanya menjadi 6 di sini. Sebenarnya lebih banyak lagi, saya ngambil judul-judul besarnya aja. Yang pertama, ketika teman-teman punya best moment, daripada membanjiri Instagram dan kemudian menjadi spam. Instagram itu akan membaca kita menjadi spam ketika kita punya 10 foto. Kemudian di-share 1, kemudian berapa menit kemudian di-share lagi foto kedua. Berapa menit kemudian di-share lagi foto ketiga. Dalam 15-10 menit misalnya kita nge-share 10 foto, menjadi ada 10 feed-nya Instagram. Dan Instagram akan membaca itu sebagai sebuah spam. Ketika kita membanjiri Instagram di satu waktu yang berdekatan dengan berbagai macam image. Jadi kenapa enggak best moment kita jadikan sebagai sebuah karusel, dan Instagram itu bisa mengakomodir 10 foto teman-teman itu di-share secara bersamaan. Jadi tidak di masing-masing post feed-nya, tapi dalam satu post yang teman-teman share, teman-teman bisa nge-share foto best moment sampai 10. Misalnya teman-teman BPJS lagi jalan-jalan, lagi ada kegiatan, dan kemudian di fotonya bisa menginspirasi orang, bisa menjadi sebuah informasi buat khalayak di luar. Ini yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, lakukan dengan konsep karusel. Ini kalau saya klik, dia akan bergeser. Beberapa fotonya ada di sini. Teman-teman bisa lakukan ini sampai 10 foto. Jadi tidak membanjiri konten di Instagram dengan berbagai macam foto, sekian menit. Tapi dalam satu feed-nya, teman-teman bisa share best moment dengan maksimal 10 foto. Itu yang pertama. Best moment teman-teman semua bisa dijadikan sebagai karusel. Jadi even foto itu bisa. Dan ketika fotonya mau dibuat bersambung seperti ini kan juga bisa. Ini di touch up lagi di aplikasi handphone sama beliau ini, kemudian baru share di Instagram. Yang kedua, Instagram karusel itu juga sering banget digunakan untuk showcase produk. Jadi misalnya Mas Muhlis jualan tas online gitu ya, di halaman pertamanya ada gambar tasnya secara besar, secara full, atau kecil aja, judulnya yang besar misalnya tas bermerek dijual murah, banting harga nih, karena lagi masa pandemi gitu. Kemudian orang semakin tertarik, dilihat di halaman kedua ada gambar tasnya, dilihat di swipe ke halaman ketiga ada orang yang menggunakan tasnya, di swipe ke halaman keempat ada karakteristik produknya, swipe halaman kelima ada apa yang bagusnya dari kulit yang dipakai di sini, halaman keenamnya dan sekiannya nanti ada informasi produk yang lebih teknis, sampai halaman terakhir misalnya harga sama di mana kalau ingin dapetin barangnya. Itu showcase produk bisa dilakukan dengan konten karusel, dan ini udah banyak banget orang-orang yang jualan online, orang-orang yang punya produk itu tidak lagi membanjiri feed-nya dengan satu produk, kemudian 9 produk, 10 produknya itu di-post di postingan yang berbeda. Tapi dia punya 10 foto, dia punya 9 foto, maksimal 10 foto, dia foto, di share dalam satu karusel. Ini showcase produk. Banyak yang sekarang teman-teman lihat di Instagram menggunakan ini. Ini contohnya. Kalau digeser seperti ini. Nah, yang ketiga, ini before after. Nah, teman-teman yang misalnya suka kan kalau di internet itu banyak hijab tuh ya. Nah, hijab nih, ini before after-nya nih. Ini pakai hijab sebelumnya, terus pakainya setelah ini. Terus make up, ini sebelum dikasih make up, ini setelah dipakein make up. Kemudian kalau saya seringnya before dan after, ini fungsi remove background yang ada di PowerPoint. Ini hasil akhirnya, dan ini foto ketika foto aslinya seperti ini. Before after itu banyak menggunakan karusel karena medianya sangat mengakomodir mereka untuk melakukan itu. Kelihatan banget before-nya, kemudian after-nya. Atau after-nya dulu, setelah itu bisa kelihatan before-nya. Atau before-nya ada judul yang menarik hati, nanti di sana ada tahapan sampai 10 maksimal. Itu yang ketiga, before and after. Ini sering saya pakai juga. Nah, ini yang paling sering saya gunakan nih. Yang keempat, tutorial atau tips dan trik. Teman-teman misalnya cara mendaftar di BPJS Kesehatan, misalnya cara mendapatkan klaim di BPJS Kesehatan, ada tips and triknya disampaikan dari halaman 1 sampai halaman 10-nya maksimalnya. Kita bisa lakukan seperti ini. Ini contohnya. Halaman keduanya, ini halaman ketiganya, ini menyambung terus seperti ini. Nah, yang kelima, tentu creative design. Ini yang paling banyak juga hadir
di dalam tema dari konten karusel. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di Instagram, konten karusel, desain-desainnya itu keren-keren banget. Desain-desainnya itu kreatif-kreatif banget. Apalagi para desainer-desainer itu mereka seakan-akan dapat jalan banget, dapat wadah ketika Instagram sudah memberikan karusel bisa sampai 10 halaman. Mereka seakan-akan ketemu sebuah platform yang pas banget untuk menunjukkan brandingnya. Bukan hanya brandingnya, tapi bisa kelihatan inilah desain-desain hasil karya yang bisa kami berikan gitu. Langsung kelihatan before after-nya, langsung kelihatan dari halaman 1 ke halaman 2 kalau nyambung seperti ini misalnya. Ini kan nyambung dari halaman 1 ke halaman kedua, tidak ada garisnya. Ini konsepnya, ini halaman ketiga ke halaman keempat juga sama konsepnya dibikin karusel. Ini yang kreatif design. Dan yang terakhir, storytelling. Teman-teman mau storytelling juga bisa. Jadi teman-teman saya yang saya follow, mereka ketika membuat sebuah postingan foto, ada beberapa teman saya itu yang tidak ingin fotonya itu tidak ada maknanya selain benak audien yang melihatnya itu bisa berputar sendiri aja apa yang ada di dalam benak kepalanya ketika melihat sebuah foto. Tapi oleh dia fotonya itu dibuat sebuah ceritanya. Jadi tidak dibiarkan kemudian audien itu melanglang buana di dalam benak kepalanya, tapi dia bikin fotonya dijadikan sebagai sebuah cerita. Fotonya mengalir sebagai sebuah cerita. Ini contohnya. Ini ketika saya bedah, ini saya keluarkan dari handphone jadinya kayak gini. Dia ada informasi-informasinya, bukan cuma sekedar gambar, tapi ada keterangan-keterangannya. Ini ada 10 halaman. Halaman ketiga sama halaman keempat itu satu foto. Dia nyambung jadi satu. Jadi kalau di Instagram kelihatannya nyambung. Ini saya agak geser sedikit supaya teman-teman bisa melihat. Kemudian halaman ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu juga nyambung. Yang ada tugunya. Jadi kalau dilihat di Instagram dia akan nyambung, dia bukan sekedar memasukkan foto, tapi oleh dia ketika dia berjalan kemana, ada foto yang menarik hati, ini padahal cuma dari lampu di foto, ada tugu di foto, ada orang bawa beca di foto, ada orang naik motor di foto, itu sebenarnya gambar yang biasa banget. Kalau kita share gambar orang lagi naik motor berdua, di bawahnya ada mobil, di-share di Instagram nih apa maknanya? Nggak ada maknanya. Ngapain juga orang naik motor berdua, di bawahnya di mobil, di-share ke Instagram, tuh nggak ada maknanya banget. Tapi oleh dia, itu jadi ada maknanya, karena sudah dimulai dari judul di depannya, Simpang 4. Oh, ini Simpang 4 sambil dia, oh ini ketika membacanya, dia sambil meresapi, oh ya ada orang naik motor, ada orang gini, oh ada beca. Dia walau nggak tinggal di sana, nggak tahu Simpang 4 itu ada di mana atau belum pernah ke sana, dia seakan-akan mencoba menyelami apa yang kreatornya desain. Dan inilah salah satu kekuatannya karusel. Teman-teman bisa berkreasi dengan menambahkan sebuah story-nya, menambahkan sebuah ceritanya, sehingga foto bukan hanya sekedar membanjiri platform sosial media tanpa ada maknanya, tapi teman-teman bisa menginspire orang lain, salah satunya dengan menambahkan sebuah story. Dan ini yang dilakukan oleh Robit Agil, itu ada akunnya Robit Agil ini keren-keren banget ceritanya, kadang-kadang menginspirasi saya dari cerita-cerita beliau. Saya juga belajar karuselnya salah satunya dari beliau ini. Dan ini yang saya bikin ketika ada Samsung membuat sebuah handphone baru, waktu itu Galaxy S10 kalau nggak salah, yang ada Dian Sastronya. Saya membuat sebuah konten microblognya, dan ini salah satu yang cukup viral juga waktu saya share di Instagram dulu. Ini konsep-konsepnya. Jadi 6 konten yang tadi saya share itu yang bisa teman-teman pakai. Di luar itu misalnya, Bang, saya punya konsep kayak gini, bisa nggak? Pasti bisa. Itu 6 itu tadi cuma judul besarnya aja. Intinya adalah ketika teman-teman punya sesuatu yang ingin di-share, dan ketika di-share-nya menjadi sebuah cerita, teman-teman bisa maksimalkan platform dari sosial media. 2 yang paling kami sering pakai adalah Instagram dan LinkedIn, karena bisa sampai 10 cerita yang bisa teman-teman masukkan ke sana. Dan jangan lupa ketika kita masukkan sebuah karusel, kita bukan sekedar masukin gambar, tempel gambar, masukin gambar, gue punya 10 gambar nih, gue habis dari ada kegiatan tadi nih, tempel-tempel doang, tapi tidak ada runutannya. Foto pertama sama foto ke-9 itu, ini mana yang pertama, ini mana yang kedua, nggak ada urutannya. So, pastikan ketika teman-teman mendesain sebuah karusel, karusel itu adalah sebuah visual storytelling. Pastikan ada ceritanya.
Bukan sekedar gambar dimasukkan, bukan sekedar gambar tempel, tapi ada something behind the picture yang ingin teman-teman sampaikan kepada audiens. Ada sesuatu message yang ingin teman-teman sampaikan kepada audiens. Apapun message-nya. Seperti tadi, Simpang 4 itu kan sebuah message yang receh banget. Dia ada di Simpang 4, ini kayaknya asik nih, gue foto nih, gue lagi di sini. Dia foto beberapa adegannya, di-share, dan seakan-akan orang berada di sana ketika itu di-share oleh Mas Robit Agil. Jadi dia menjadi sebuah story, bukan hanya sekedar gambar dan tempel. Gambar dan tempel pun setidaknya teman-teman akan melihat mana gambar yang dari awal, mana gambar yang kemudian berlanjut sampai yang terakhirnya. Jadi pastikan ketika nanti teman-teman mendesain sebuah story, mendesain sebuah karusel, mendesain sebuah microblog, dia adalah berupa story, bukan sekedar gambar yang ditempel sana, ditempel sini. Sebelum kita prakteknya, ada sebuah prinsip desain itu cukup banyak. Saya hanya masukkan satu di sini. Prinsip desain yaitu kontras. Kontras ini menjadi salah satu prinsip yang paling banyak digunakan oleh para desainer untuk menjadikan pesannya itu semakin mudah dipahami oleh audiens. Jadi salah satu kontras di sini intinya adalah dia ingin menjadikan audiens itu semakin paham. Maknanya itu jelas. Kontras itu sudah banyak Tuhan berikan dalam bentuk-bentuk ciptaannya. Salah satunya kontras itu adalah adanya siang dan malam. Kontras itu jelas ada siang dan malam. Kontras itu jelas ada laki-laki, ada perempuan. Kontras itu jelas ada mereka yang diciptakan Allah dengan kulit sawo matang, ada yang berkulitnya putih, ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar, segala macam. Itu adalah kontras. Kontras itu memudahkan orang untuk melihat perbedaannya. Kontras itu membuat orang untuk memudahkan memahaminya. Orang melihat orang-orang di bule kulitnya putih dengan orang Indonesia yang kulitnya sama matang sudah semakin mudah untuk membedakannya, semakin mudah untuk memaknainya. So, prinsip kontras hadir dalam konteks desain untuk menjadikan pesan visual yang teman-teman desain itu semakin mudah dipahami, semakin mudah dibaca pesannya, semakin mudah orang dapat pesan yang teman-teman sampaikan. Ini contohnya. Ketika saya membuat sebuah postingan di YouTube di YouTube melukis slide, saya tempo hari membuat sebuah konten di YouTube cara mudah mendesain mockup di PowerPoint. Jadi yang gambar brownies cinta itu adalah mockup yang saya desain. Nah, teman-teman biasanya paling sering melihat mockup box seperti ini ketika ada orang bikin buku, orang launching sebuah buku, bukunya dibuat seperti mockup seperti ini. Itu yang waktu itu saya share dan caranya simple banget. Nanti teman-teman kalau yang tertarik untuk melihat tinggal lihat aja di YouTube-nya melukis slide. Ada tutorial untuk ini. Dan kalau teman-teman lihat di sini, tulisan cara mudah desain mockup di PowerPoint itu tidak terlalu kontras. Karena kebetulan tema warna font yang saya gunakan adalah warnanya warnanya hitam dengan hijau. Sama dengan warna yang saya pakai tulisan brownies cintanya. Tapi ketika saya menggunakan background yang ingin saya pakai, background di pantai itu dengan ada papan di bawahnya, ketika teksnya dimasukkan tidak terlalu mudah untuk saya baca. Oleh karenanya, saya bikin dia menjadi lebih kontras. Saya bikin seperti ini. Gambarnya saya bagi dua, yang mejanya tetap ada, kemudian gambar yang di belakangnya saya potong, dan saya mainkan kontrasnya. Dan ketika tulisan warna hitam sama hijau tidak terlalu mudah terbaca, maka putih dengan hijau yang tetap sesuai dengan tema warnanya, itu semakin mudah untuk dibaca oleh audiens. So, kontras menjadikan message yang teman-teman tuliskan, pesan yang teman-teman tuliskan di dalam desain visualnya semakin mudah untuk dibaca oleh audiens, dan audiens akan semakin mudah memahami pesan yang teman-teman sampaikan. Ini salah satu prinsip kontras. Lebih panjang lagi sebenarnya, tapi saya ngasih sedikit buat teman-teman karena ini adalah sharing 1,5 jam doang. Kalau di workshop saya biasanya setengah jam saya membawakan prinsip tentang kontras ini. Nah, ini yang nanti prinsip yang bisa teman-teman pakai ketika teman-teman mendesain karusel, ketika nulis judul, pastikan judulnya muncul kontrasnya, supaya kelihatan. Jangan nanti judulnya gambarnya udah keren banget, tapi ketika dimasukin teksnya nggak kebaca. Eman-eman, sayang nanti, mubazir. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mungkin membawa PowerPoint, yang membawa laptopnya juga di sore hari ini, nanti silakan dibuka aja, nanti bisa kita sama-sama praktek. Nanti kalau di sesi terakhir ada mau tanya jawab, nanti silakan kita buka tanya jawabnya. Sebelum saya praktekin, ada sebuah
konten yang nanti perlu teman-teman pakai ketika teman-teman tadi saya bilang, pastikan ketika teman-teman membuat sebuah karusel, apalagi ketika karuselnya tuh ada informasi berupa tulisan-tulisannya, bukan cuma gambar doang. Kalau cuma gambar doang, konsep ini tidak ada tulisannya, tapi kalau gambarnya dipadu-padankan dengan teks, maka teksnya dengan gambarnya setidaknya harus mencakup salah satu konsep dalam menyajikan sebuah informasi berupa karusel. Banyak teknik untuk membuat tema sebuah tulisan. Kalau teman-teman sering mendengar ada why, what, how, itu salah satunya. Ada kemudian PSDS, problem state, kemudian desire state, ada kemudian mind mapping, itu juga ada. Kalau saya menggunakan dengan konsep AIDA model. Ketika teman-teman tadi sudah saya bilang di depan bahwa carousel design adalah sebuah microblog yang mempunyai storytelling. Jadi sebuah storytelling pasti dimulai dari awal sampai endingnya. Dan sebuah storytelling konsepnya banyak seperti yang tadi saya bilang. Salah satu yang suka saya gunakan adalah AIDA model. AIDA itu maksudnya adalah A-nya attention, kemudian ada interest-nya, kemudian desire, terakhirnya action. Attention itu dimulai dari, ini secara garis besarnya saya sampaikan, attention itu dimulai dari judul. Judulnya itu setidaknya sudah harus menarik, menggugah audien untuk kemudian men-swipe, tidak kemudian men-scroll down, nggak menarik nih, di-scroll down aja, tapi dia mencoba men-swipe-nya. Attention adalah salah satu yang teman-teman upayakan, bagaimana orang ketika melihat tampilan karusel saya, ketika melihat tampilan karusel saya, dia langsung tertarik. Maka lakukan ini menjadi di awal ketika teman-teman punya judul, bikin judulnya menjadi bombastis, judulnya menjadi lebih besar tulisannya, bukan sekedar judul seperti tulisan yang ada di Word, paling 12, 14, 16 paling gede. Dan masuk ke interest itu menjadikan orang yang tadinya sudah pay attention, kemudian semakin tertarik. Menjadi tertariknya dengan apa? Dengan dihadirkan why. Kenapa orang harus melihat karusel saya? Kenapa orang harus membaca tulisan yang saya share di Facebook misalnya? Kenapa orang harus mendengarkan saya ketika mereka hadir di kelas presentasi saya? Jadi interest ini adalah sebuah why-nya. Why kan intinya dua hal, membuat orang gelisah atau membuat orang tumbuh harapannya. Orang yang tumbuh harapannya, dia akan pay attention. Orang yang gelisah, dia akan pay attention. Ini adalah why-nya. Disinilah teman-teman ketika membuat sebuah karusel, setelah ada judul, atau bahkan dari judul sendiri sudah bisa menjadi bagian dari why-nya, orang akan kemudian langsung, apa yang maksudnya nih ya, mendesain karuselnya apa nih, setidaknya menjadi orang semakin tertarik. Ketika sudah tahu, oh karusel tuh itu, karusel itu bisa dibuat untuk best moment, bisa untuk majang produk, bisa untuk hal-hal yang kreatif, bisa untuk tadi tips and trick, before and after, dan lain sebagainya. Oke, gue udah tahu nih. Dan karusel itu ternyata sebuah storytelling. Oke, terus gimana cara bikinnya? Baru masuk ke desire. Desire itu adalah how to-nya, solusinya. Ketika orang sudah, oh menarik nih, apa nih? Dia mulai swipe, wih, oh kayak gini, karusel tuh kayak gini. Dia mulai swipe lagi, di sanalah oke, gimana caranya ya? Di sanalah teman-teman sampaikan solusinya atau how to-nya. Tips and trick bagaimana bisa membuat tampilan dari PowerPoint hanya sekian menit misalnya. Oke, gini gini gini. Oh, gue cuma pakai PowerPoint cuma buat gini-ginian doang. Oh, gimana caranya nih? Tertarik dimunculin tips and trick-nya. Dan terakhir action. Action itu pasti kalau teman-teman nanti melihat desain-desain karusel, di bagian akhir itu pasti sebuah hal yang terkait dengan action. Action itu bisa dengan beberapa cara. Yang pasti action adalah mengajak orang untuk beraksi dengan apa yang teman-teman share. Salah satu action yang paling sering adalah, yuk teman-teman yang merasa artikelnya bermanfaat, di-like atau di-share ya, mau di-save, kemudian nanti di-share ke teman-teman yang lain juga monggo. Itu adalah sebuah action, sebuah bentuk ajakan. Action di sini adalah sebuah bentuk ajakan. Mengajak untuk apa? Mengajak untuk like, mengajak untuk share, mengajak untuk di-save postingannya, itu bagian dari action. Atau kadang-kadang kalau teman-teman sudah saya tampilkan nih 8 sans serif yang paling famous, yang paling sering digunakan oleh para desainer. Kalau teman-teman punya yang lainnya, boleh dong di-share kira-kira font sans serif apa yang sering teman-teman gunakan dan itu keren menurut teman-teman semua. Itu kan action juga. Sebuah ajakan yang berharap mereka akan komen di bagian kolom komentarnya. Itu action. Mengajak kepada orang lain
setelah teman-teman mengakhiri sesi untuk storytelling di karuselnya. Ada ajakannya, ada call to action-nya, ada CTA-nya, call to action-nya. Call to action bisa dengan berbagai macam cara, mengajak mereka untuk praktek apa yang teman-teman sharing, atau hanya sekedar mengajak mereka untuk share apa yang sudah teman-teman desain. Ini sedikit, kita nggak akan bahas panjang-panjang, intinya adalah ketika attention, kalau dalam pergaulan pas dipanggil dia nengok senyum, pas besok dideketin, boleh kenalan, setelah kenalan diajak ngobrol semakin asik, setelah diajak ngobrol asik, kemudian dimintain kartu nama, dia bisa ngasih kartu nama. Itulah runutan dari attention, interest, desire, sampai action-nya. Nah, ini contohnya. Ini halaman pertama saya, apa saja bisa dilakukan oleh PowerPoint. Ini beberapa hari lalu saya share ke halaman keduanya, kemudian ke halaman ketiganya. Attention-nya dibikin judulnya jauh lebih besar, kemudian masuk PowerPoint itu aplikasi presentasi, itu masuk ke bagian dari interest-nya, untuk membuat orang semakin interest, why-nya ada di sana. Setelah orang berpikir, kemudian saya masuk ke desire-nya, oke, bisa untuk apa aja sih PowerPoint itu, saya masuk ke halaman ketiga untuk menghasilkan desire-nya. Dan nanti di halaman terakhir, di halaman 10, di sana ada call to action-nya. So, teman-teman, selain yang sudah saya sampaikan ke sini, apalagi yang biasa teman-teman lakukan? Kemudian ada yang menjawab, gue pakai untuk bikin logo, Bang. Ada yang bikin gini-gini. Ada yang juga, oh, saya baru tahu tuh, oh, dari sekian yang di-share, saya cuma pernah melakukan ini, cuma pernah melakukan nomor sekian. Yang ininya malah baru tahu. So, itu bagian dari, karena tadi dia akhirnya ada call to action-nya. Yuk, coba share dong apa yang sudah teman-teman lakukan dengan PowerPoint-nya sampai hari ini. Itu yang call to action. Ini yang postingan saya terakhir kemarin, yang saya bikin persis kemarin ini, 8 fitur ajaib di PowerPoint. Nanti teman-teman yang belum ngelihat bisa lihat di Instagram Mulki Slide. Ada 8 fitur ajaib di PowerPoint yang berdasarkan pengalaman saya di ratusan workshop MSDH, ini masih jarang digunakan oleh kebanyakan kita. Dan ini nanti mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So, ini bentuk dari karusel. Ini karuselnya saya bikin dengan ukuran 20 cm berbanding 25 cm di PowerPoint. Oke, sekarang kita akan masuk ke ininya dulu, ke prakteknya. Saya akan buka slide baru dulu. Dan buat teman-teman yang punya PowerPoint-nya, yang sambil bawa PowerPoint-nya, nanti mungkin bisa langsung dipraktekkan. Yang pertama akan kita lakukan, kita siapkan dulu medianya. Jadi kalau konten karusel ini bisa dengan beberapa cara, tapi yang akan saya lakukan ini dengan cara yang pertamanya, cara yang paling sering saya gunakan. Cara yang keduanya itu tidak jarang banget saya gunakan, bahkan tidak pernah. Tapi kalau waktu share, suka saya share juga kepada teman-teman. Biarkan teman-teman kemudian yang memilihnya. Cuman sekarang karena kita cuma 1,5 jam, saya hanya akan nge-share salah satu caranya aja, cara yang paling sering saya gunakan. Dan ini memudahkan banget. Kalau cara keduanya, kita butuh sebuah web untuk memecah halaman per halamannya. Kalau di cara pertama nggak perlu, semuanya cukup dari PowerPoint. Karena kalau di halaman kedua kita butuh aplikasi dari sebuah web. Kecuali teman-teman bikinnya dari Photoshop, maka langsung bisa. Tapi kita tidak perlu pakai Photoshop. Beberapa teman mikirnya dulu ini bikin dari Photoshop, tapi nggak perlu. Yang pertama, teman-teman ketika ingin share di Instagram, ingin share di LinkedIn, teman-teman bisa bikin ukuran dari slide-nya ini bukan dari ukuran default. Kalau ukuran default-nya PowerPoint itu ada dua. Yang pertama ukuran 4:3 untuk slide presentasi, yang kedua ukuran 16:9 untuk slide presentasi yang bentuknya lebar. Jadi kita tidak menggunakan ukuran dari default bawaannya slide presentasi PowerPoint. Kita bikin dari yang lain. Di Instagram maupun di LinkedIn maupun di platform sosial media manapun, ketika teman-teman menggunakan ukuran kotak 1:1 ataupun 4:5 itu bisa masuk di semua platform sosial media. Tapi kalau menggunakan ukuran default-nya PowerPoint 4:3, 16:9 tidak pas untuk di ranahnya sosial media. Maka yang pertama akan kita lakukan adalah kita ubah dulu ukurannya. Dan buat teman-teman yang belum pernah mengubah ukuran di PowerPoint, ukuran PowerPoint itu bisa diubah. So, nanti teman-teman ingin bikin modul ukuran A4, bisa dari PowerPoint. Teman-teman ingin bikin ukuran ID card di PowerPoint, bisa tinggal dimasukkan 5,5 cm berbanding 8,5 cm. Tapi karena ukuran 5,5 cm berbanding 8,5 cm kalau untuk ID card terlalu kecil, biasanya itu saya kali 3. Jadi ambil ukuran proporsionalnya, 5,5 kali 3, 8,5 kali 3. Nanti ketika sudah jadi, tinggal kasih PDF-nya ke percetakan, langsung dicetak.
Mau bikin banner, mau bikin spanduk, mau bikin roll banner 160 cm berbanding 60 itu juga bisa, semuanya cukup dari PowerPoint. Dan salah satu kekuatan PowerPoint juga dia bisa untuk membuat konten karusel yang akan kita praktikkan hari ini. Ini akan saya ubah dulu ukurannya. Jadi saya akan sharing dulu ininya. Saya akan saya share screen-nya, saya pindahin ke slide yang ini. Ini saya stop dulu. Saya ganti screen-nya. Ya, udah kelihatan slide diganti ya? Saya akan buat dari slide yang baru ini. Jadi pertama saya ke menu desain. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah ukuran slide, ada di menu desain ini. Di menu desain di sebelah kanannya itu ada ukuran slide size-nya. Jadi di ukuran slide size-nya ini nanti bisa teman-teman ubah-ubah. Yang akan saya lakukan, ini kalau untuk default-nya ada 2, ada 4:3 sama 16:9. Kita nggak menggunakan ini untuk konten karusel, kita ke bagian custom-nya aja. Di bagian custom, kalau teman-teman ingin membuat dengan bentuk yang kotak, teman-teman bisa memasukkan nanti 25 cm untuk lebar berbanding 25 cm untuk tinggi. 1:1 artinya adalah ukuran lebar sama tingginya sama, jadi menjadinya kotak. Tapi untuk membuat konten karusel, saya lebih seringnya menggunakan yang ukuran 4:5. Karena ukuran 4:5 itu kalau di LinkedIn juga tampilannya full. Cakep, kalau di Instagram juga dia menggunakan full tampilan post di Instagram kalau menggunakan 4:5. Jadi saya dan banyak desainer yang menggunakan karusel itu menggunakan yang ukuran 4:5. Tinggal dimasukin proporsionalnya, 4:5. Berarti lebarnya 4, tingginya 5. Tapi kalau kita masukkan lebar 4 cm, tinggi 5 cm di PowerPoint, nanti ketika formatnya diubah menjadi JPEG, gambarnya menjadi pecah, karena kecil. 4 cm paling kan segini, 5 cm paling segini gambarnya. Ukuran handphone kita aja lebih besar daripada itu. Maka dimasukkan proporsionalnya. Saya seringnya menggunakan 4, misalnya 4-nya saya kali 5, atau 4-nya saya kali 6, nanti yang 5-nya saya kali 5, 5-nya saya kali 6. Misalnya saya masukin dengan angka 4-nya saya kali 6, misalnya 24. Dan kemudian 5-nya saya kali 6, menjadi 30. Jadi dimasukin angka proporsionalnya. Kalau misalnya 4:5, 4-nya dikali 5, 4-nya 20. Kemudian 5-nya berarti 25. Seperti ini. Pokoknya resolusi proporsionalnya dari ukuran 4:5. Tinggal teman-teman kalikan berapa. Kalikannya saran saya kalau untuk PowerPoint 20 itu angka yang pas sehingga nanti gambar teman-teman nggak akan pecah. Jadi bikinlah di atas angka 20. Kalau di bawah 20, 10 misalnya nanti khawatir pecah gambarnya. Ini saya bikin angka lebar 20, tingginya 25. Saya oke. Kemudian langsung di ensure fit aja. Dan saya akan punya postingan seperti ini. Inilah konten untuk mendesain karusel di postingan yang ada di Instagram maupun di LinkedIn nanti. Nah, setelah itu, saya akan memasukkan sebuah gambar. Jadi, saya akan masukin sebuah gambar dulu. Saya akan mengambil sebuah gambar yang akan saya bikin menjadi konten untuk karusel series-nya. Saya akan mencari gambar yang mudah saya remove background aja. Misalnya gambar ini akan saya pakai. Saya ambil gambar. Saya share ke sini. Ya, saya punya gambar seperti ini. Ada 2 cara. Kalau cara pertama, gambarnya ini akan saya remove background dulu. Ini kalau teman-teman lihat, gambarnya ada putihnya, background-nya putih. Jadi karena saya background slide-nya putih juga, kalau saya taruh di atasnya seakan-akan nggak kelihatan. Tapi ini gambar fotonya ada background-nya putihnya juga. Dan background putihnya ini akan saya hilangkan dulu. Buat teman-teman yang belum pernah menggunakan remove background, PowerPoint itu salah satu powerful fiturnya adalah dia punya fitur untuk menghilangkan background sebuah gambar, dan ini akan saya hilangkan dulu. Saya klik gambarnya, kemudian ke picture format, di sini ada bagian remove background, maka akan saya hilangkan dulu background dari gambarnya. Nah, ini gambarnya sudah, karena kontrasnya cukup tinggi, jadi fitur remove background ini dia akan bagus, akan optimal digunakan ketika kontras yang ada di gambarnya itu cukup tinggi. Kontras antara gambar yang ingin diambil dengan background yang mau dihilangkan itu tinggi. Di sini kebetulan kontrasnya tinggi. Bajunya hijau, slayernya, topinya gelap, celananya juga gelap,
background-nya putih, jadi kontrasnya tinggi. Dan remove background gampang kita pakai di sini. Ketika tadi sudah saya klik remove background, di bagian atasnya ini ada yang ungu, bagian bawahnya ada yang ungu, sekelilingnya juga ada yang ungu. Maka ungu ini adalah bagian yang akan menghilang dari slide kita. Ini adalah bagian yang ke-remove, yang automatically ke-remove dari PowerPoint-nya. Dan bagian celananya sama topinya kebetulan juga ini ke-remove, makanya ini harusnya jangan ke-remove. Dan untuk mengeditnya, di PowerPoint sebelah kiri ini, sebelah kiri atas, ada 2 fitur untuk mengeditnya. Yang pertama, markers to keep, ini untuk membuat yang harusnya hilang dibikin tidak hilang. Kalau misalnya markers to remove, ada bagian sini yang belum hilang dan ingin kita hilangkan, ingin kita remove, maka kita pakai ini. Nah, bagian topi sama bagian celananya ini harusnya di keep, bukan di remove. Maka saya klik dulu. Saya klik markers to keep, kemudian saya tarik seperti ini di bagian yang hilangnya. Selesai satu, yang bawahnya juga. Dah, selesai. Sudah rapi. Tinggal kemudian saya klik keep change. Kalau sudah selesai, ini saya geser-geser, sudah tidak ada background-nya lagi. So, kalau tadi masih ada background putihnya, sekarang sudah nggak ada background putihnya. Inilah konten yang bisa kita, fitur yang bisa kita optimalkan dari kehadiran remove background di aplikasi PowerPoint. Ini tinggal saya taruh di sini misalnya. Kalau teman-teman ingin memperbesar ini gampang aja. Misalnya gambarnya ingin teman-teman perbesar, ini bisa diperbesar seperti ini. Selalu menarik gambar dari pojok, jangan dari tengah, teman-teman, karena tarik dari tengah, gambarnya akan melebar seperti ini. Ditarik dari bawah, juga gambarnya akan menjadi tirus seperti ini. Menarik gambar di PowerPoint selalu dari pojok, pojok kiri, pojok kanan, atau pojok bawah, pokoknya dari bagian pojok-pojoknya. Misalnya gambarnya mau saya perbesar, bisa seperti ini. Ini tinggal tergantung seperti apa teman-teman mau tampilkan. Dan kalau saya slideshow, nanti yang terlihatnya seperti ini. Saya balikin lagi. Saya mungkin masukin gambarnya segini aja. Ini saya taruh di sini. Saya perbesar sedikit. Saya taruh seperti ini. Dah. Kalau saya slideshow, jadinya seperti ini. Saya kecil sedikit supaya atasnya nanti nggak terlalu ketutup ketika saya share di Instagram. Oke. Saya taruh seperti ini. Dah. So, untuk gambar orangnya atau gambar modelnya saya sudah selesai. Dan yang akan saya lakukan sekarang, saya masukin halaman keduanya. Saya new slide di sini. Maka saya akan membuat gambar pertama dengan gambar kedua, nanti orang yang di sininya ini masuk di bagian ke halaman berikutnya. Jadi ada bagian yang di luar dari areanya, nanti itu akan pindah di halaman keduanya. Caranya adalah seperti ini. Kita akan potong dulu. Di PowerPoint itu sudah punya fitur untuk memecah sebuah image menjadi beberapa bagian. Salah satunya yang bisa kita optimalkan adalah fitur yang namanya merge shape. Jadi kita munculkan sebuah shape dulu. Saya masukkan sebuah shape baru. Saya ke home atau insert, saya masukin sebuah shape kotak, saya taruh di sini. Kemudian teman-teman letakkan ke sini. Gambar orangnya ditutupin. Seperti ini. Kalau misalnya teman-teman agak susah meletakkan ini pas di ujung slide-nya, ini kalau saya kan pas langsung di ujung slide, kalau teman-teman misal ini udah belum ya, ini udah belum ya, ini kayaknya kok kelebihan, ini pas di sini, loh ini kayaknya kurang, mouse-nya juga susah digerakin, misalnya ini jadi nggak pas banget, teman-teman taruh di sini aja. Teman-teman taruh shape-nya di atas slide-nya, nggak perlu ditaruh, kalau teman-teman susah meletakkannya di sini untuk mendudukkan posisi pas di luar dari ujung dari slide-nya ini. Nih, kalau nggak pas, teman-teman nggak perlu taruh ke sini, teman-teman letakkan di sini aja. Taruh di atas slide-nya. Setelah itu teman-teman bisa ke bagian shape format, dan teman-teman arahkan ke menu Align. Di menu Align ini, teman-teman punya fitur-fitur ini. Ada Align Left, Align Center, Align Right, ini untuk menjadikan rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata atas, ini rata tengah-tengah, tengah-tengah horizontal. Kalau center itu tengah-tengah vertikal, ada Align Bottom, ini rata bawah. Maka karena ini akan saya bikin menjadi rata kanan,
dia pas berada di ujung slide bagian kanannya, maka saya bikin ini align right. Ini sudah rata nih. Dan supaya nanti bisa digunakan untuk memotong, kita tarik yang sininya. Ini kita tarik ke sini. Dah, ini cara gampangnya. Kalau teman-teman susah untuk membuat ini berada di ujung dari slide-nya, teman-teman cukup letakkan ini di sini. Kemudian go to format shape. Di bagian format shape ada menu align. Di menu align ada fitur yang namanya align right. Ingin ditempel di ujung slide bagian kanannya. Klik, dia akan rata kanan, tarik yang sini. Sip. Bikin menutupi semua bagian dari orang yang mau kita potong. Maka sekarang yang kita lakukan adalah kita klik orangnya, kemudian sambil ditekan tombol shift yang ada di keyboard teman-teman semua, diklik juga shape-nya. Jadi ada dua objek di sini, ada gambar foto, ada shape. Maka kedua-duanya kita klik. Nah, kliknya jangan salah, jangan shape-nya dulu yang diklik, baru gambarnya. Tapi gambarnya yang kita klik pertama kali, baru kemudian shape-nya kita klik. Dan ketika mengkliknya, teman-teman bisa menekan tombol control atau tombol shift. Kalau saya senangnya menekan tombol shift, karena ketika kita menekan tombol control kelamaan, gambar atau shape itu bisa keduplikat. Jadi lebih enaknya sih teman-teman mengklik gambarnya, tekan tombol shift-nya, tekan juga shape warna birunya. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke sini. Di atas ini ada shape format, ada picture format. Teman-teman klik yang shape format, geser ke kiri kursornya, temukan fitur ini. Merge shape. Fitur ini baru mulai ada di PowerPoint versi 2013 ke atas. 2013, 2016, 2019 fitur ini sudah ada. Kalau di fitur di PowerPoint 2010 fiturnya belum ada. Fiturnya masih diumpetin oleh PowerPoint dan harus dicari secara manual. Jadi kalau versi 2010 dia belum ada langsung di ribbon-nya seperti ini. Dia harus dimunculkan dari custom ribbon-nya. Dan kalau teman-teman menggunakan PowerPoint 2013 ke atas, maka ketika teman-teman mengklik shape format, kemudian akan ketemu menu yang logonya lingkaran yang beririsan ada 2. Dan kemudian untuk memotong gambarnya, untuk memecah gambarnya menjadi 2, gambar sebelah kiri dengan gambar sebelah kanan, kita gunakan fitur yang namanya fragment. Dan sekarang gambarnya sudah kepecah. Yang tadi kotak, dia akan menjadi sisa seperti ini. Nih, ini nggak kepake, tinggal kita delete. Ini yang bekas kotak tadi, di delete aja. Dan sekarang kita punya 2. 1, 2. Ini ada gambar sini. Ini saya kembalikan lagi. Jangan digeser-geser, jadi gambarnya jangan geser-geser di sini. Gambar ini, kalau teman-teman geser sedikit, nanti susah naruhnya lagi. Jadi gambarnya jangan digeser, langsung teman-teman tekan tombol Ctrl X atau Cut. Teman-teman bisa milih di sini ada logo gunting, ini adalah fitur untuk cut, atau cara cepatnya, teman-teman klik mana yang mau di-cut, teman-teman langsung klik Ctrl X. Setelah diklik Ctrl X, teman-teman pindahin ke sini ke halaman keduanya. Langsung di paste Ctrl V. Dia langsung akan pindah ke sini. Persis sama tempatnya. Dan karena kita ingin tempatkan di sini, bukan di area sini, maka kita klik orangnya, kita geser ke posisi paling kiri di sini. Dan tadi teman-teman sudah melakukan cara untuk menggeser, kita punya align. Langsung teman-teman ke bagian range, ini fitur yang tadi align, itu juga bisa dicari di shape format, ada menu align, atau kalau gambar yang teman-teman klik, maka gambar akan mengarahkan teman-teman ke picture format, di bagian picture format nanti juga ada align. Bisa dari sini. Atau teman-teman langsung klik di gambarnya, nanti suka ada menu untuk range, teman-teman bisa klik langsung. Ini saya align, saya pilih karena ingin saya geser ke paling kiri, saya bikin line-nya paling kiri, line left. Dia akan pindah ke sana. Jadi bukan kita yang bawa manual menggunakan kursornya atau mouse-nya, tapi biarkan PowerPoint yang bekerja untuk kita. Tugas kita hanyalah mendesain PowerPoint yang merapikannya. PowerPoint rapin buat gue dong, bikin tampilan gambar setengahnya ini menjadi rata kiri. Tinggal kita klik di bagian range juga bisa di sini, ada line, atau tadi ke bagian picture format atau picture shape, teman-teman bisa menemukan fiturnya. Klik gambar, ke picture format, ada line, saya bikin line left. So, sekarang di halaman pertama, dia posisinya ada di ujung kanan, di gambar kedua, posisinya ada di ujung kiri. Dan kalau yang di halaman kedua ini saya kasih transisi berupa push, kemudian saya
gesernya dari kanan. Saya kasih waktu 2 menit, 2 detik. Ketika ini saya slideshow, nih jadinya seperti ini. So, teman-teman bisa melihat. Seakan-akan ketika nanti slide-nya digeser di Instagram, dia menjadi satu seperti ini. Padahal dia adalah 2 image yang terpecah dalam 2 desain slide-nya. Ini adalah satu gambar yang sudah kita potong menjadi 2. Dan kalau transisinya kita mainkan, teman-teman tidak melihat ada garis di sana. Karena tadi ketika setelah dipecah, kita langsung Ctrl X, kemudian langsung kita line left, jadi tidak ada garis. Kalau nggak rata, biasanya di bagian sininya nanti ketika di slideshow suka ada garis nih. Di bagian sininya ketika nanti di slideshow suka ada garis. Karena tadi gambarnya geser sedikit. That's why tadi gambarnya langsung kita Ctrl X, pindahin ke sini ada di kiri, langsung di line left. So ketika ini kita slideshow, di Instagram ketika nanti orang melihat postingan kita, ketika mereka men-swipe, dia tidak akan melihat garisnya. Seakan-akan gambarnya nyatu. Padahal ini 2 gambar yang berbeda yang ada di 2 halaman. Kalau bikin dari Photoshop, ini gampang langsung dipecah. Tapi di PowerPoint caranya kita bikin dari 2 halaman seperti ini. So, teman-teman tinggal masukin informasi berupa judulnya. Misalnya saya masukin sebuah judulnya. Dan jangan lupa buat judul jauh lebih besar ketimbang headline jauh lebih besar ketimbang subtitlenya, dan subtitle sudah pasti jauh lebih besar ketimbang body text-nya. Bikin judul yang lebih besar, dan judul di PowerPoint itu bikin bukan sekedar seperti judul di Microsoft Word yang palingan besarnya 16, 14 seperti itu, bikin judulnya besar. Seperti tadi saya bilang, salah satu konsep AIDA model adalah untuk menjadikan orang kemudian muncul interest-nya, orang kemudian muncul attention-nya. Di tahap pertama dari AIDA model tadi, ketika teman-teman punya postingan karusel, orang langsung attention. Ketika dia scroll down postingan-postingan di Instagram, dia akan melihat, wah ini keren banget nih, dia langsung berhenti. Orang yang berhenti, itulah muncul attention. Dan ketika orang sudah pay attention, dia akan mulai men-swipe, muncul interest-nya, semakin dalam dia muncul desire-nya, sampai terakhirnya ada call to action-nya. Ini misalnya saya bikin judulnya cara mudah desain karusel dari PPT. Ini akan saya gunakan salah satu font yang banyak disukain oleh para desainer. Jadi desainer itu banyak yang menyukai font ini. Buat teman-teman yang nanti ingin mencari fontnya, teman-teman bisa meluncur ke salah satu tempat penyedia font yang legal, yang gratis, yaitu adalah di Google Font. Jadi teman-teman nanti, ini misalnya saya bikin seperti ini. Teman-teman, ini saya menggunakan font yang namanya Bebas New. Nanti teman-teman kalau mau menggunakan font Bebas New, bisa ambil dari Google Font. Bebas New ini salah satu font terbaik, banyak digunakan oleh para desainer. Bebas New ini font yang semua hurufnya adalah huruf besar, tidak ada huruf kecilnya. Nah, di PowerPoint, kalau teman-teman memperbesar sebuah font, maka sudah pasti jarak antara satu kata ke kata berikutnya itu akan semakin jauh. Ini sudah pasti seperti ini. Ketika teman-teman dalam satu textbook membuat sebuah tulisan yang diperbesar, maka jarak teks di atas dengan teks di bawahnya itu jauh. Ini spasinya jauh. Dan kalau konsepnya seperti ini seakan-akan saya punya 5 message. Ada cara, ada mudah, ada desain, ada karusel, ada dari PPT. Seakan-akan dia bukan satu kesatuan judul. So, ketika teman-teman sudah punya tulisan yang diperbesar, kemudian jaraknya berjauhan, maka kita di bagian home, kita ubah ukuran spasinya. Di bagian home ada ini, ada ukuran spasi, dan standar spasi di PowerPoint itu sudah 1. Gimana cara bikin dari 1, masuk ke bagian option-nya. Di bagian option-nya, kita punya ini, line spacing-nya, diubah dari single menjadi multiple. Saya bikin di bawah 1. Nih, saya bikin 21, misalnya 0, saya masukin 0,7 misalnya. Saya seringnya pakai 0,7, 0,8, 0,9. Nih, kan menjadi lebih cakep tampilannya. Seperti ini, cara mudah mendesain karusel dari PPT.
Dan misalnya ingin saya bikin sedikit huruf L-nya ini ada di belakang, saya share ke send to back. Jadi yang di depan adalah modelnya nih. Jadi sedikit ketutupan huruf L-nya. Jadi kita punya teknik yang lebih kreatif. Cara mudahnya misalnya ini saya bikin dengan merah. Ini saya kasih warna merah. Yang desain karusel dari PPT-nya misalnya saya ubah dengan warna yang berbeda seperti ini. So kita sudah punya cara, kita sudah punya tampilan yang membuat orang mudah-mudahan menjadi interest dengan tampilannya. Cara mudah desain karusel dari PPT. Orang yang kemudian gue biasanya bikin karusel itu dari Photoshop, dari Corel, dari InDesign, dari aplikasi-aplikasi desain, kemudian dari Pixel Lab kalau dari handphone. Ini gimana caranya dari PPT? Gue bertahun-tahun bawa pakai PPT, kayaknya belum pernah gue pakai untuk mendesain karusel. Bikin judul yang menghadirkan orang kemudian untuk interest. Ketika orang udah interest, sekali lagi dia akan pay attention, dia akan muncul untuk dia akan men-swipe materi-materi kita sehingga dia akan ngebaca semua desain-desain yang kita share di Instagram. Kalau teman-teman mau masukkan ininya body text-nya misalnya atau headline-nya desain karusel semudah tersenyum. Desain karusel di PowerPoint semudah tersenyum. Kayak gini misalnya. Ini saya besarin sedikit ukurannya. Ya, misalnya seperti ini. Sudah jadi. Postingannya tinggal saya share ke Instagram nanti. Judul, sama body text, sama gambarnya. Nanti kita tinggal masukkan kontennya, ini saya copy misalnya, saya tinggal masukin kontennya di sini. Ini masukkan dengan Y-nya. Y-nya misalnya sudah pernah, atau pertanyaan. Anda kalau mendesain karusel, biasanya dengan menggunakan apa? Media apa gitu? Media atau aplikasi apa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang untuk memunculkan orang kemudian bertanya-tanya, muncul sesuatu yang harapannya dia menjadi why. Kok dia bilang mendesain pakai PowerPoint ya? Nah, kita tanya di sini nih. Kemudian nanti ada uraian lanjutannya. Kita bisa bikin seperti ini. Desain karusel dengan menggunakan media apa? Nanti kalau ada yang mau di bold misalnya, ini teman-teman bisa di bold supaya orang semakin pay attention kepada pertanyaan teman-teman semua. Nanti ada di bawahnya teman-teman masukkan uraiannya lagi. Saya yakin jawaban teman-teman, di antara teman-teman adalah biasanya mendesain dengan menggunakan Photoshop, Pixel Lab, dan sebagainya. Bisa teman-teman bikin uraiannya di bawah. Tapi pernah nggak teman-teman kebayang bahwa PowerPoint juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Photoshop lakukan? Mau tahu caranya? Yuk, teman-teman tinggal swipe ke halaman berikutnya. Orang yang akan muncul curiosity-nya, dia akan men-swipe ke halaman berikutnya. Apaan beneran nih? Gue biasanya pakai Photoshop. Gue lama jadi digital marketing. Gue biasanya ngedesainnya semua pakai Photoshop. Ini gimana pakai PowerPoint? Kok ini beneran bisa ya? Dia akan men-swipe ke halaman berikutnya. So inilah yang kemudian bisa menjadi dasar teman-teman membuat sebuah karusel, karena karusel salah satunya menghadirkan engagement yang semakin besar ketimbang postingan video maupun postingan dari gambar di platform sosial media kita, khususnya di Instagram sama di LinkedIn. Dan ini cukup didesain hanya dengan menggunakan konten yang kita desain dari PowerPoint. So ini cara mudahnya. Ini sudah selesai 2 halaman yang kita desain dengan menggunakan PowerPoint-nya. Ketika ini saya slideshow, jadinya seperti ini. Kita tinggal tambahkan nanti halaman-halaman berikutnya. Dan ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman tinggal share ini, tinggal di save as postingannya, dan kalau teman-teman mau di-share ke dalam format PDF, mau di-share ke LinkedIn, teman-teman tinggal masukkan PDF-nya. Ini PDF-nya. Tipenya diubah jadi PDF, dikasih nama filenya. Tapi ketika teman-teman mau share-nya ke fitur yang ke sosial media teman-teman semua di Instagram, teman-teman ubahnya ke dalam bentuk JPEG. Nih, kalau untuk Instagram, teman-teman ke JPEG. Nanti di-share semuanya, misalnya saya taruh di desktop, kemudian teman-teman save,
Dan akan muncul pilihan, apakah yang akan di-save keseluruhan slide-nya atau hanya just this one, atau hanya halaman slide ini. Kalau teman-teman sudah jadi 10 halamannya, 8 halaman, 5 halaman, 4 halaman, berapapun konten karusel yang teman-teman desain, ketika semuanya sudah ingin didesain, ingin di-save secara keseluruhan, langsung all slide. All slide-nya langsung teman-teman save seperti ini. Oke, dia 2 postingannya sudah langsung ke save. Jadi kalau kita lihat nanti di bagian desktop itu nanti sudah akan ada ini dia. Ini bentuk JPEG-nya. Ini yang tadi bentuk JPEG yang sudah kita save. Ini halaman pertama, ini halaman keduanya. Kita tinggal share ke sosial media kita. Jadi teman-teman postingannya membuat konten karusel dengan PowerPoint, inilah yang bisa saya sampaikan. Singkat seperti ini, mudah seperti ini, dan kalau misalnya teman-teman punya fotonya tidak ingin di-remove background, teman-teman ingin fotonya jadi satu, ini saya munculkan cara yang keduanya. Kalau tadi saya menggunakan foto, ini saya menggunakan foto yang belakangnya saya remove background. Gimana kalau kemudian saya ingin pakai fotonya tidak saya remove background? Bisa, misalnya saya ambil dulu fotonya, dan ini jadi tambahan buat teman-teman. Nanti buat teman-teman yang ingin mengambil 2 sumber gambar gratis, jadi saran saya google.com itu, Google Image jadikan alternatif terakhir untuk nyari gambar. Buat teman-teman yang ingin cari gambar, salah satunya bisa mengambil gambar dari pexel.com dan dari pixabay.com. Pexel.com dan pixabay.com adalah 2 website penyedia gambar gratis yang banyak menjadi acuan para desainer. Jadi nanti buat teman-teman yang sama sekali belum pernah mengunjungi pixabay.com atau pexel.com, datang ke sana aja. Itu adalah 2 sumber gambar gratis yang teman-teman bisa mengambil gambar dari sana gratis-gratisnya. Tidak perlu menuliskan sumber gambarnya dari mana, karena itu lisensi copyright-nya sudah CC0, sudah Creative Commons. Jadi kalau teman-teman melihat nanti sebuah gambar punya lisensinya Creative Commons atau CC0, berarti dia gambar yang lisensinya gratis, bisa teman-teman gunakan untuk kepentingan personal ataupun untuk commercial use. Bikin desain, bikin buat di kaos, buat dimanapun yang dijual, teman-teman buat itu. Dan beruntungnya di PowerPoint itu sudah terkoneksi dengan Pexel. Caranya adalah kalau teman-teman menggunakan fitur PowerPoint 2013, aplikasi 2013 maupun 2016, teman-teman ke bagian insert, teman-teman akan menemukan di sini ada menu yang namanya store atau get add-in. Di PowerPoint 2013 namanya store, di PowerPoint 2016 ke atas namanya get add-in. Teman-teman tinggal ke sini, ke bagian get add-in-nya aja, kemudian di bagian search-nya ini tinggal diketik Pexel. Langsung enter, teman-teman akan ketemu seperti ini. Langsung di-add aja, kemudian agree, langsung continue. So, yang tadi sudah teman-teman masukkan, nanti akan ada di bagian sini, My Add-in. Klik My Add-in-nya, ini pixelnya langsung diklik, langsung di-add. Dan dia akan muncul di sini. Di bagian menu Insert, kalau teman-teman sudah masukkan add-in-nya, dia akan muncul di sini. Saya masukkan pixelnya ke sini. Jadi pixel adalah sumber gambar gratis. Nah, PowerPoint sudah menyediakan tempat buat teman-teman. Lo nggak usah datang ke web gue gitu, lo nggak usah datang ke www.pexel.com, tapi kalau mau cuma ngambil gambar dari pexel.com atau pixabay.com, itu sudah terkoneksi dengan PowerPoint. Kita tinggal masukin kata kunci. Misalnya saya masukin sebuah kata kunci city, kota. Saya enter, saya ketemu kota-kota seperti ini. Ini tinggal saya cari mana kota yang mau saya pakai, misalnya kota yang ini. Saya munculkan di halaman yang kosong, saya munculkan kota ini, langsung saya munculkan kayak gini. Dan kemudian, ini saya close dulu. Ini akan saya perbesar. Ini saya perbesar, seperti ini misalnya. Ini kotaknya akan saya perbesar, gambarnya akan saya perbesar seperti ini. Ini akan saya perbesar seperti ini. Nih. Ini jadi gambar kayak gini. Gambar besar. Kalau ini saya slideshow, yang kelihatan segini. Di sebelah kanannya ada lagi. Jadi teman-teman menggunakan gambar yang panjang seperti ini pun juga bisa, dan tanpa harus di-remove background seperti tadi. So, nanti teman-teman mau milih gambar apapun, teman-teman bisa menggunakan gambar apapun. Untuk memotongnya bisa dilakukan dengan cara seperti tadi.
Kalau teman-teman mau dipotong, seperti ini juga bisa nanti. Ini tadi gambar yang dipotong. Kalau gambar-gambar teman-teman mau menggunakan gambar yang jadi satu, yang tidak dipotong, bisa dengan cara seperti ini. Yang nanti motongnya dengan cara tadi, dengan cara menggunakan fitur yang namanya merge shape yang ada di PowerPoint teman-teman semua. Itu sih Mas, kira-kira sedikit tips and triknya, karena sudah pas 3:30, nggak kerasa ya. Aku ngeliatnya udah 16.25 aja. Kayaknya baru sebentar banget tadi sharingnya. Siap. Itu sih kira-kira cara mudahnya untuk mendesain dari PowerPoint kita. Konten karusel yang kita desain itu tadi 2 halamannya, teman-teman nanti tinggal penuhin dengan berapapun halaman yang ingin teman-teman share, ingin teman-teman desain. Konsepnya adalah untuk di Instagram maksimal 10 halaman. Kalau untuk di LinkedIn, karena bisa dalam bentuk PDF, PDF-nya sesuai yang teman-teman inginkan jumlah halamannya. Kurang lebihnya itu sharing Siap. saya mendesain karusel Semula Tersenyum. Mudah-mudahan teman-teman benar-benar senyum ketika melihat saya mendesainkan ini, bahwa mudah banget mendesain ini tanpa perlu Photoshop. Aslinya orang mendesain ini pakai Photoshop, pakai Corel, tapi kita cukup menggunakan PowerPoint. Dan kalau teman-teman ingin optimal banget menggunakan PowerPoint-nya, maka PowerPoint minimal versi 2013 ke atas itu sudah keren banget. 2013 ke atas sudah keren. 2016 ya semakin keren. 2010 masih belum seoptimal 2013 ke atas. Itu sih kira-kira, Mas. Siap. Ya, baiklah, mungkin Dikembalikan lagi ke Mas Mukhlis. Ya, itulah tadi sharing. Sebenarnya kita memang betul kita tidak merasa waktu karena betul-betul kita konsentrasi, dan ternyata memang PowerPoint seperti yang diperagakan oleh Pak Andi tadi ternyata sangat, kalau mau dibilang ya sangat mudah, tapi mungkin perlu latihan lagi dari Bapak Ibu teman-teman. Dan mungkin kalau menurut saya punya ide, nanti mungkin saya bisa buat semacam poster informasi, mungkin seperti poster kegiatan kita yang kemarin, yang Pak Andi buat. Itu Ya. seperti kemarin Pak Rupik itu nanya itu cara buat poster. Itu mungkin Pak, kita bisa uji coba nanti. Dan memang kayaknya lebih bagus Siap. dan lebih mudah, mungkin fitur background-nya juga lebih banyak dan yang ditawarkan. Baiklah, mungkin ada di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya atau sharing, kami persilahkan mungkin di sisa waktu, mungkin ya 10-15 menit jika ada yang ingin ditanyakan. Saya lihat Pak Rupik buka mic. Silakan Pak Rupik. Mas, kalau bikin poster digital juga bisa berarti ya Mas ya, disimpan di televisi gitu. Kita kan mau misalnya buat bisa peserta BPJS Kesehatan di slideshow seperti itu, supaya kita bikin TV misalnya di ukuran dipotretkan. Yes. Jadi sosialisasi peserta itu ke depan, begitu masuk ke dalam ke depan kantor kita, itu bisa slideshow aja langsung ini. Yes, bisa banget. Karena memang PowerPoint juga bisa untuk membuat desain video. Kita bisa membuat desain video dari PowerPoint untuk bikin tampilan di LED TV gitu juga bisa. Waktu itu juga kita bikin poster untuk acara Hari Anak Nasional. Kita bikin ukuran televisi, dipajang di televisi yang raksasa posternya. Salah satunya didesain, dicetak menjadi roll banner panjang untuk dipasang di area yang tempat rekreasi yang lagi booming di Cibubur tempo hari, dan kemudian salah satunya dipasang di dalam televisi. Jadi bisa banget mau dimainkan transisi animasinya juga nanti bisa. Tinggal dijadikan nanti sebagai video sebagai MP4 kalau ada transisinya. Itu bisa, tinggal diekspor. Jadi PowerPoint juga bisa mengekspor menjadi MP4 sehingga teman-teman ketika ingin ditampilkan di televisi itu bisa banget. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan PowerPoint-nya. Ya. Mungkin ada tambahan dari mungkin Ibu Ayat atau Ibu Despita, mungkin ada arahan mungkin Bu atau tambahan. Di sini sebenarnya teman-teman tadi sebenarnya kita ini dapat ilmu baru lagi, dan benar-benar baru sih. Kalau saya pribadi selama ini, saya Pak kalau buat slide presentasi biasa saya download saja di Google itu Pak, untuk apa istilahnya?
gambar-gambarnya. Iya, betul. Jadi Ya. nanti baru saya ubah ke situ. Ya, nanti itu aja coba buka di pexel.com sama pixabay.com. Itu 2 sumber gambar gratis yang lisensinya juga aman. Apalagi kalau teman-teman untuk level corporate gitu ya, level di BPJS Kesehatan, kemudian dibikin sebuah presentasi, ditampilkan ketika dipanggil ke DPR, ada sharing dengan DPR dengan stakeholder, kemudian menggunakan gambar-gambar dari Google yang itu lisensinya tidak bisa kita pertanggungjawabkan, kan nggak asik banget. Maka kita bisa pakai gambar-gambar sendiri dari kegiatan BPJS atau ngambil dari gambar-gambar yang lisensinya sudah aman. Itu bisa kita lakukan. Makanya kemarin saya bilang ke Mas Muhlis, aku desain sendiri ya posternya ya, karena aku mau desain buat, soalnya kalau desainnya yang biasa Mas Muhlis share, kemudian aku share, Bang, itu kayaknya bukan desainnya Bang Andi ya. Itu orang pasti sudah akan bisa nebak. Itu saya desain pakai HP saja itu, Pak. Pakai dengan HP, kemampuan standar saya. Ya. Bisa lah pakai PowerPoint, digunain PowerPoint-nya. PowerPoint-nya dimaksimalin lah. Karena PowerPoint itu powerful banget. Siap. Beberapa alumni saya yang biasa menggunakan Photoshop juga sudah banyak yang beralih menggunakan PowerPoint juga. Ya, teman-teman yang lain kita sapa dulu. Izin bertanya, Mas Andi. Siap. Ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Mas Andi, salam kenal. Sebenarnya salam kenal. Jam itu kurang banget ya. Mas Mumu, betul ya. Mungkin nanti ada tahap 2, 3 dan seterusnya ya. Siap, insya Allah. Makanya kemarin Bu Hayat waktu dibilang berapa lama, 1,5 jam. Wah, sebelumnya saya waktu bikin untuk yang publik 2,5 jam, soalnya ini 1,5 jam. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Nanti berikutnya mungkin bisa ada lagi. Mungkin nanti resmi oleh Bu Hayat, Pak Andi. Makanya ini saya baca di chatnya, aku baru buka pick, Pak Andi sudah finish. Aduh, kesian banget. Kayaknya Bu Hayat bisa mengakomodir nanti. Iya. Mungkin bisa ini Pak Rufik ya. Iya. Jadi gini, Mas Andi izin. Ada tadi slide yang membuat saya tertarik banget, yang ada Dian Sastronya. Iya. Nah, itu picture-nya itu dibuat dalam bentuk yang asimetris. Itu sih yang pertama, mungkin nanti di lanjutan kali ya Mas Mumu ya. Kemudian yang kedua, saya juga tertarik ketika ada foto yang kemudian di-separate ataupun dalam beberapa dalam beberapa format gitu, Mas. Jadi satu foto tapi dia kepecah jadi beberapa itu. Ya, dipotong-potong. Nah, itu dia. Tapi kalau bisa cerita sedikit ya boleh, mungkin lah 1, 2, 3 menit gitu. Makasih, Mas. Apa tuh? Yang tadi, yang foto itu dia jadi asimetris, kayak yang tadi di slide itu yang fotonya ada satu karusel yang gambar Dian Sastro itu saya itu ada beberapa foto dalam satu slide tadi, salah satunya adalah yang Dian Sastro sama fotonya Mas Andi. Itu kan dia modelnya asimetris, dia kalau Mas Andi kan dia lingkaran tapi terus ada kepalanya nongol itu di luar. Nah, itu boleh ngasih little tipsnya nggak? Saya praktekin ya. Itu konsep yang disebut dengan 3D effect. Jadi efek 3 dimensi dalam konsep PowerPoint. Jadi kalau tadi melihat yang saya buka ininya dulu. Saya buka share screen dulu. Jadi kalau yang tadi saya munculkan tadi itu di halaman ini. Ini halaman ini ya. Jadi di halaman ini kan posisi antara bahu saya sama kepala itu kan di luar dari bidang shape-nya. Itu yang disebut dengan 3D effect. Kalau di posisi Dian Sastro ini saya membuat shape-nya secara manual. Karena kalau kita cari di dalam PowerPoint tidak ada bentuk shape di PowerPoint seperti ini, seperti kacang. Ini saya konsep kacang di sini. Jadi saya menggunakan bentuk shape-nya itu adalah bentuk shape kacang. Jadi kalau bentuk shape seperti kacang ini di PowerPoint kita nggak ada. Dan ini saya bikin secara manual. Nah, kalau yang konsep yang covernya, itulah konsep yang disebut sebagai 3D effect. Jadi konsep 3 dimensi. Bagaimana memunculkan sebuah gambar yang kemudian salah satu bagiannya itu di luar dari areanya. Saya akan ambil sebuah gambar dulu.
saya akan contohkan bagaimana membuat konsep 3 dimensi seperti yang diminta ini. Saya ambil gambar yang persis sama tadi misalnya. Saya masukin gambarnya dulu, saya copy gambarnya. Nih, saya pakai gambar yang tadi. Ini gambarnya ada, saya akan ubah dulu ininya, supaya teman-teman akan melihat, karena ini background-nya berwarna putih, saya ubah dulu background-nya supaya kelihatan bahwa gambarnya ini ada background-nya. Saya ubah seperti ini misalnya. Nih, teman-teman melihat bahwa gambarnya ini punya background putih, sementara background dari slide-nya sudah saya ubah menjadi warna biru. Ketika saya ingin membuat sebuah tampilan menjadi lebih extraordinary, menjadi lebih wow, dan itu cukup dengan PowerPoint, saya akan mendesainnya menjadi sentuhannya adalah 3D effect atau 3 dimensi. Maka yang akan saya lakukan, saya akan membuat dulu sebuah shape. Saya akan memasukkan sebuah shape. Shape-nya saya masukin bentar, ini kursor saya kok nggak kelihatan. Ini dia. Saya masukin sebuah lingkaran, misalnya seperti ini. Oke, saya taruh di sini. Jadi 3D effect itu teman-teman tinggal posisikan. Nggak bisa kemudian 3D effect teman-teman taruh lingkarannya di sini. So, 3D effect itu nanti satu bagian ada dalam lingkaran, satu bagian di luar dari lingkaran. Kalau lingkaran taruh ke sini, di luar bagiannya adalah bagian dada ke bawah, dan itu nggak banget. Maka yang kita lakukan, kita taruh posisinya di sini. Saya taruh lingkaran di sini. Kita bisa menggunakan berbagai macam, mau lingkaran, mau kotak, apapun bisa kita lakukan. Dan untuk membuat 3D effect, setidaknya kita minimal butuh 2 gambar. Maka gambar ini harus kita duplikat. Gambarnya saya Ctrl D aja, atau teman-teman mengeklik Ctrl C, Ctrl V juga bisa, tapi saya lebih sering menggunakan Ctrl D kalau hanya untuk menduplikat sebuah gambar. Dan ini kita tumpuk. Gambarnya kita tumpuk. Tumpuknya sampai presisi. Kemudian kita, kalau sudah ditumpuk, klik kanan, send to back. So, di belakang dari shape lingkaran, kita sudah punya 2 gambar. Yang tadi sudah kita tumpuk. Saya kembalikan lagi. Saya undo, saya kembalikan supaya posisinya pas. Maka yang pertama akan kita lakukan adalah, kita masukin gambar yang paling atas atau yang pertama, itu ke dalam bentuk lingkarannya. Maka caranya, kita klik gambarnya, kita klik lingkarannya, dan kemudian kita klik di menu shape format. Di sana ada fitur yang namanya merge shape. Fitur paling sering digunakan oleh para desainer. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke marketplace tempat orang jualan desain PowerPoint, maka para desainer slide PowerPoint itu paling banyak menggunakan fitur yang namanya merge shape untuk mendesain berbagai macam tampilan desainnya. Jadi orang-orang yang jualan template dijual $10, $20, $30, sekian puluh dolar, mereka banyak yang menggunakan fitur ini. So, fitur ini powerful banget. Dan kalau teman-teman menggunakan fitur yang menggunakan aplikasi 2010, fiturnya belum ada di sini. Fiturnya harus panggil secara manual. Tapi menggunakan PowerPoint 2013 ke atas, fiturnya ada di sini. Di bagian shape format, ada di sini. Syaratnya harus ada shape yang diklik. Kalau shape-nya nggak diklik, nggak muncul dia. Kita klik, kemudian masukin gambar ke dalam shape. Itu masukin gambar ke dalam shape, kita punya ini. Ada intersect. So, sekarang gambarnya sudah masuk ke dalam lingkaran. Akan saya kembalikan lagi ke posisinya. Jadi di sini sudah ada lingkaran. Dan cara kedua, gambar yang belum diapa-apain, akan kita remove background, fokus, ngambil bagian ininya doang. Bagian bawah, perut ke bawahnya kalau nggak rapi, nggak usah jadi masalah, karena sudah ada di dalam lingkaran yang ada di sini. Maka gambarnya kemudian kita klik picture format, kita remove background. Yang bagian bawahnya nanti misalnya kalau belum rapi, nggak usah dipedulikan, ini lagi jalan. Nah, yang bagian bawahnya ini nggak usah diapa-apain, karena nanti bisa kita crop, kita fokus yang bagian atas saja yang kita rapihin. Kita klik ini, mark arrows to keep, tarik yang hilangnya, karena warna ungu adalah warna yang akan menghilang, tarik ke sini. Dan kemudian selesai, kita tunggu ini agak, ini sedikit lagi, belum hilang ujung topinya. Kalau sudah nanti rapi, langsung kita klik keep change atau klik kursornya di luar dari sini. Kita bisa klik di luar dari sini atau kita klik ini, keep change. Sudah selesai. Jadi tampilan 3 dimensi. Dan ini biasanya saya klik kanan, saya crop gambarnya. Ini saya kecilin, karena kita cuma butuh bagian atasnya doang. Kita cuma butuh ininya aja. Klik di luar, dan sudah dapat. Inilah konsep
gambar 3 dimensi, gabungan 2 gambar hasil remove background sama hasil gambar yang dimasukkan ke dalam sebuah bidang shape berbentuk lingkaran. Ketika ini dipadu-padankan, dikelompokkan, jadinya menjadi 3 dimensi seperti ini, dan teman-teman bisa geser, teman-teman ingin bikin profil, bisa dengan cara seperti ini. Kalau ingin diperkecil perbesar, ini tinggal teman-teman tekan Ctrl G atau group, so teman-teman bisa memperkecil ini, bisa memperbesar ini. Jangan lupa ketika memperkecilnya sambil ditekan tombol Shift yang ada di keyboard supaya dia tetap presisi. Seperti itu. Sudah jadi. Wah, mantap. Luar biasa. Terima kasih. Ya, Mudah-mudahan. siap. Itu sih, Mungkin Mas. ada lagi teman-teman yang lain? Kita persilakan. Tadi Pak Teguh buka mic. Ya, keren Bang Andi. Terima kasih. Ini Bang Andi, sorry nih. MSDH 25 ya, angkatan Mas Fajri 2017. Siapa tuh? Teguh, aku. Oh, Mas Teguh? Iya, pernah ikut MSDA Public. Oh, yang angkatan berapa, Mas? Angkatan dengan Mas Fajri. Oh, angkatan ke-24. Iya, 24 ya. Yang ada Bu itu, yang penulis. Iya, Ya. lupa aku yang dosen WNJ. Ya, penulis Helvi Tanarosa. Iya, betul, Helvi Ya, Tanarosa. dengan Mbak Helvi waktu itu. Ya, angkatan Iya. ke-24. Makasih nih, Mas Teguh itu BPJS Kesehatan toh? Iya, BPJS Kesehatan aku. Oh, siap. Oke. Keren Mas Andi, ilmunya mericas lagi nih Mas Andi. Ya, Soalnya sama-sama. ya jarang-jarang, paling slide-slide untuk biasa aja lah, untuk keperluan presentasi, jarang untuk inilah, untuk blog. Makasih Bang Andi ya. Ya, sama-sama ini karena cuma singkat aja 1,5 jam, mudah-mudahan bisa nge-refresh ilmu Mas Teguh yang tempo hari. Ya. Itu sih, Mungkin kira-kira Mas Muhlis. ya masih ada atau cukup? Ya, mungkin sudah cukup ya. Jadi kami mungkin atas nama rekan-rekan BPJS Kesehatan yang sempat bergabung pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andi atas waktu dan ilmu yang Pak Andi luangkan dan share kepada kami. Mas Mumu izin. Oh iya Bu. Iya izin, boleh nggak kita mungkin sebagai kenang-kenangan kita foto bersama dengan Mas Andi, jadi semua aktifin videonya. Oh iya, bisa. Siapa tahu bisa dibikin slide nanti Mas Mumu. Oh siap. Tertarikkah Anda dengan kegiatan ini? Gitu. Ya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di open dulu kameranya biar kita foto bersama. Nanti sama Bu Ayat mau ditindaklanjuti Pak Andi, mungkin bisa di-share nomornya ke Bu Ayat. Iya Mas Mumu, nanti saya minta nomor Mas Andi ya. Monggo. Siap. Jadi Bu Ayat ini Pak Andi dari Corporate sekolah kami, Bu. BPJS Kesehatan. Oh gitu. Kalau di tenaga kerja kita udah 7 kali sharing buat teman di sana. Jadi sekarang katanya waktu kami ketemu di sana kemarin, Bang, sekarang tuh pimpinan kita standarnya jadi tinggi-tinggi gara-gara habis ikut MSDH katanya. Jadi kalau gue kasih postingan slide kayak gini, balikin lagi, ini standarnya masih kurang, wah naikin lagi katanya. Jadi pimpinan di BPJS TK sekarang standarnya sudah jauh lebih tinggi buat slide presentasi karena bisa ikut MSDH. Jadi alhamdulillah bisa setidaknya orang yang melihat sesuatu yang indah itu pasti gembira, dan kita bisa membuat orang gembira dari salah satunya media visual yang kita pakai. Iya. Monggo yang mau difoto teman-teman yang Mas lain Muhlis. mungkin bisa kameranya dibuka atau mungkin Bu lagi pakaian Lagi sambil biasa masak kali. mungkin Bu. Ya, sambil dengar. Ya. Mungkin itu ya saya capture dulu ya. Foto 3x4. Siap. 1, 2, 3. Oke, Mas. Ya, mungkin itu saya mungkin dari host cuma mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf atas apabila ada salah kata ataupun perbuatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tentu kami mendoakan Pak Andi agar bisa sehat dan sukses selalu, dan semoga apa yang di-sharingkan pada sore hari ini
menjadi nilai berkah dan amal jariah Amin, bagi amin. Pak Andi, Amin. sekeluarga Amin. dan tim nanti. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Pak Andi di dalam waktu dekat ini. Amin. Mudah-mudahan di diskusi online. pandemi COVID-19 juga bisa segera berakhir. Kita sehat-sehat semua. Mudah-mudahan impact-nya buat negara kita juga semakin hilang dan ekonomi kita juga bisa semakin bertumbuh lagi. Kita bisa semakin beraktivitas normal lagi dalam waktu dekat lagi. Sehat semua buat teman-teman semua. Mudah-mudahan puasa Ramadannya juga penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin itu. Masih ada tambahan dari para leader? Sudah. Ya. Makasih Oke, Mas ya, Mumu. siap. Makasih Pak Andi. Ya. Sama-sama, thank you, makasih banyak.